Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami dengan judul Analisis Desain Manajemen Jaringan PT PLN Surabaya dalam menggunakan metode VLSM dan PPD-IOO. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gini Novroyana dengan NPM 21081010097 dan saya sendiri Lukman Hakim dengan NPM 210810118. Selanjutnya itu studi kasus. PT PLN Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut dan logistik yang telah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bisnisnya. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan jaringan komputer adalah bagaimana kita mendesain dan mengelola jaringan yang mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis dan kompleks. Untuk itu, mengatasi tantangan ini, penggunaan metode variabel length subnet masking VLSM dan metodologi PPD-IOO yaitu Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize dapat menjadi solusi yang efektif. VLSM memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dan fleksibel sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Latar belakang. Dalam latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain dan manajemen jaringan di PT PLN Surabaya dengan menggunakan metode VLSM dan PPD-IOO. Analisis ini mencakup evaluasi kondisi jaringan saat ini, identifikasi masalah dan kebutuhan, serta rekomendasi perbaikan dan optimalisasi jaringan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi yang teknis, tapi juga mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik di lingkungan bisnis PT PLN Surabaya. Selanjutnya itu PPD-IOO. PPD-IOO sendiri adalah sebuah metode perancangan suatu jaringan yang terdiri dari 6 tahap, yaitu Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, dan Optimize. Selanjutnya itu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, dengan menganalisis desain dan manajemen jaringan di PT PLN Surabaya, dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan para teknisi yang berpengalaman di PT PLN Surabaya. Dalam sesi ini, teknisi memberikan wawasan mendalam tentang kondisi jaringan saat ini, mengidentifikasi masalah yang mungkin ada, serta menyoroti kebutuhan spesifik dalam konteks operasional perusahaan tersebut. Hasil dari tanya jawab ini akan menjadi landasan penting bagi dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengoptimalisasi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknologi informasi PT PLN Surabaya. Adapun metode PPD-IOO sendiri yaitu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada fase persiapan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan teknisi yang mengetahui jaringan PT PLN Surabaya dan mengolah data menjadi requirement analysis dan requirement specification. Yaitu yang kedua ada fase perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah dilakukan untuk merancangkan strategi yang komprehensif dan pengembangan dan pengelolaan perusahaan jaringan dalam bentuk requirement map. Yang ketiga yaitu ada fase desain, yang dimana pada tahap desain ini dilakukan penyajian rancangan menjadi sebuah desain jaringan. Yang terakhir yaitu ada fase pengujian dan analisis. Pada tahap ini dilakukan pembuatan topologi dan dilakukan pengujian topologi yang sudah dibuat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu fase persiapan. Pada tahap awal ini dengan melakukan tahap persiapan yaitu prepare. Tabel data-data yang telah didapat saat wawancara dengan staf PLN Surabaya sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada lantai 1, jumlah PC-nya ada 4. Selanjutnya itu lantai 2, jumlah PC-nya ada 4. Dan juga yang terakhir ada lantai 3, jumlah PC-nya ada 20. Selanjutnya itu komponen atau alat yang akan digunakan untuk persiapan pada simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama ada nama perangkat, jumlah, dan fungsinya.
Pertama ada PCPT, berjumlah 28, yaitu fungsinya semua lantai ruangan memiliki PCPT and device. Kedua yaitu ada server PT yang berjumlah 1, digunakan untuk konfigurasi IP address. Yang ketiga ada switch dengan berjumlah 3 buah, yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal LAN. Yang keempat ada router dengan jumlah 1, mengelola dan mengarahkan lalu lintas data. Selanjutnya itu ada access point berjumlah 5 sebagai pemancar sinyal internet. Yang ke-6 dan 78 yaitu smartphone, laptop PT, dan tablet. Smartphone ada 5 yang ada di setiap access point, juga laptop juga ada di setiap access point yang berjumlah 10, dan yang terakhir ada tablet yang berjumlah 5 yang ada di setiap access point. Selanjutnya itu ada copper straight through, yaitu penghubung antar PCPT ke switch ke router, dan router ke server. Yang kedua yaitu fase perencanaan. Berikut merupakan asli dari PT PLNI Surabaya yang terdiri dari 3 lantai, yaitu dena lantai pertama seperti berikut. Yang kedua adalah lantai 2 dena lantai kedua, yang ketiga yaitu dena lantai 3. Dari ketiga gambar tersebut dihasilkan requirement map yang disesuaikan letak lokasi kebutuhan perangkat. Sebagai contoh gambar 4 sebagai berikut. Yaitu fase desain yang melakukan simulasi perancangan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kesalahan konfigurasi yang mungkin terjadi saat mengatur jaringan. Berikut untuk desain pada Cisco Packet Tracer-nya. Lalu untuk selanjutnya yaitu fase pengujian dan analisis yang sebelumnya dilakukan metode FLSM per lantai, yang akhirnya lantai 1 atau LAN 1 mendapatkan network ID 192.168.10.64/27 dengan rentang IP-nya dimulai dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Lalu untuk lantai 2 dengan net ID 192.168.10.32/27 dengan rentang IP-nya yaitu 192.168.10.33 sampai 192.168.10.62, dan begitu juga untuk lantai 3. Lalu selanjutnya yaitu pengujian dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut untuk topologi yang ada di Cisco Packet Tracer yang sudah kami buat. Lalu untuk pengujiannya kita coba untuk melakukan ping antara PC yang ada di LAN 1 ke LAN 2, yaitu misalnya kita pakai uh, 10.35. Melakukan ping 35. Nah, jadi sudah memberikan reply yang berarti sudah terhubung. Untuk mengunci terhubungnya dengan server, kita dapat membuka desktop lalu pilih web browser. Kita ketikkan pelni.com sebagai DNS name-nya, kita klik go. Nah, seperti ini untuk tampilan dari
jika sudah terhubung dengan server. Lalu untuk kesimpulan dari proyek yang sudah kami buat yaitu penggunaan metode variable length subnet masking atau VLSM dan metodologi BPDIO dalam desain dan manajemen jaringan di PT Pelni Surabaya telah terbukti meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas alokasi alamat IP, memastikan ketersediaan layanan jaringan yang optimal, serta meningkatkan keamanan dan manajemen risiko. Melalui analisis kondisi jaringan saat ini, identifikasi masalah dan kebutuhan penelitian ini memberikan kontribusi teknis yang signifikan. Implementasi FLSM dan BPDIOO di PT Pelni Surabaya memungkinkan perusahaan mencapai kinerja jaringan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.